Ya udah kita abaikan. Terus pas kita balik nonton TV, tahu-tahu head semua kembali lagi bersama gua di channel Alif DZ. Oke teman, jadi video kali ini ya welcome back lagi to Etror Alif DZ Horror. Dan sama seperti video-video sebelumnya, gue bakalan ngebacain cerita horror dari para subscriber gue gitu men. Tapi ya sebelum kalian lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini ya please dulu lah langsung subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga nyalakan icon loncengnya, biar kalau misalkan gue upload video baru kalian dapat notifikasinya. Follow juga Instagram gue di alifdzk_, biar gue bisa mencapai 10.000 followers. Nah jadi di sini ada banyak banget cerita subscriber gue. Jadi buat kalian yang punya cerita unik dan menarik ya kalian bisa aja kirimin ke DM Instagram gua gitu di alifdzk_. Dan kalau misalkan cerita kalian bener-bener menarik dan kalian menjelaskannya enak panjang kali lebar ya gua bakalan masukin ke video channel YouTube gua gitu cuy. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ke orang yang pertama. Jadi gini bang, gua sama kakak sepupu gua pernah lihat yang namanya pocong. Udah lumayan lama, tapi gua masih inget tuh muka pocong sampai sekarang. Wow, dia apa ya, banyak darah gitu katanya cuy. Apakah benar gitu kan mukanya banyak darah ya? Coba komen di bawah. Kayak dongeng ya. Tapi itu yang sebenarnya. Iya sih, sebenarnya ya pasti muka yang hal-hal kayak gitu ya hancur gitu, darah-darah gitu. Dan di sini kita lanjut lagi ke ceritanya. Jadi dulu tuh gua sama kakak sepupu gua tuh lagi nginep di rumah nenek. Nah, kita sampai jam 12 malam juga belum tidur. Kita masih asik bercanda di ruang tamu. Pas lagi asik-asiknya, tahu-tahu ada suara berisik dari luar jendela. Oh iya, jangan lupakan om sama nenek gua lagi di dapur. Oke, jadi om sama neneknya itu lagi di dapur cuy. Jadi di ruang tamu itu cuman ada gua sama kakak sepupu gua. Nah, kan ada suara berisik dari arah jendela yang kebetulan tuh ada di samping gua. Oke, jadi jendela tuh kayak di sampingnya si subscriber gua ini cuy. Yaudah, gua lihat tuh jendela, tapi nggak ada apa-apa. Ya udah kita abaikan. Terus pas kita balik nonton TV, tahu-tahu gordeng jendela kebuka sendiri ya. Kayak nih ya kalian bisa lihat gordeng tuh kayak hordeng gitu kan, hordeng yang malam-malam tiba-tiba kayak kebuka sendiri cuy. Itu kan kelihatan banget kayak kesan horornya gitu men, kayak di film-film horor gitu kan. Oke, kita lihat lagi. Ya udah kita liatin tuh gorden, dan wow, ada pocong dari luar. Dia natap kita kaget dong. Kita nangis kenceng sampai pelukan. Aduh, asli dah, gue sebenarnya mau bikin konten horor pada video kali itu kayak mikir-mikir dulu gitu cuy. Karena ya gue baru aja ngalamin kejadian mistis, ya kejadian yang serem gitu kan, yang bikin gue kayak masuk juga gitu kan kotak gue ya. Tapi ya gue tetap berani, gue bakal bahas ini. Oke, di sini ya dia dilatin pocong gitu cuy, kayak tatap-tatapan gitu ya. Gimana pendapat kalian? Kalau menurut gue sih aduh gokil juga gitu kalau misalkan sampai tatap-tatapan sama pocong gitu. Apalagi yang tadi dia bilang mukanya itu darah-darah semua. Kayak kita next lagi ke ceritanya. Nenek sama om lari ke ruang tamu gara-gara kita nangis. Nenek meluk kita, terus om nanya ada apa. Nah karena dia panik, gue tunjuk jendela sambil nangis. Pocong, jawab gue. Om kaget dong. Terus dia lari keluar buat ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Gue sama kakak sepupu gue juga kaget. Oh iya, pocongnya tuh serem, tinggi, kain kafannya itu kotor, tanah sama darah, bau amis, mukanya hitam coklat gitu, tapi banyak darahnya. Asli dah, dijelasinnya detail banget gitu ya. Coba kalian bayangin sendiri gitu. Dia di sini dia nulis tinggi, kain kafannya kotor, karena ada tanah sama darah, bau amis, mukanya hitam coklat, tapi banyak darahnya. Tuh, coba kalian bayangin gimana gitu. Serem dah pokoknya. Dan gak sampai di situ, gara-gara lihat pocong malam itu, kesininya gue jadi sering ngerasa ada yang ngikutin gue. Kayak ada yang terus natap gue, bahkan ada yang meluk gue dari belakang. Oke. Gue awalnya mau cuek aja, tapi semakin kesini gue semakin risih ya. Ya jujur aja sih kalau menurut gue ya, kalau misalkan kita dibayang-bayangkan tentang hal-hal seperti itu ya gak enak juga gitu kan. Kalau misalkan hidup kayak gak nyaman gitu kan. Ya kalau menurut gue sih ya sering-sering baca ayat lah gitu. Apalagi kemarin waktu hari apa ya, pokoknya masih kemarin-kemarin. Nah jadi kayak beberapa hari yang lalu gitu kan. Pas jam 12 malam gue ngerasa ada yang terus natap gue dari sudut ruangan. Dan mayoritas pasti pernah ngalamin. Coba kalian pernah ngalamin gak? Coba komen di bawah kalau pernah. Tapi tiba-tiba gue mimpi sosok itu yang natap gue. Terus tiba-tiba gue nangis. Kenapa? Gue gak tahu. Terus gue rasa dari belakang gue tuh kayak ada yang meluk. Gue kan sesek. Dan di sini kalau misalkan dia bilang sesek gitu kan berarti ya mungkin ada yang meluk dia tapi nggak kelihatan ya. Gue juga nggak tahu sih. Coba gimana pendapat kalian? Please komen di bawah. Kalau menurut gue cerita ini ya lumayan gitu kan, lumayan serem karena dia mendetailkan gitu kan apa ya karakteristik dari seorang bukan seorang salah.
karakteristik dari sesosok pocong gitu cuy. Yang tadi yang bisa gue sebutkan ulang, itu katanya tinggi, terus mukanya hitam, banyak darah, kain kafannya coklat tanah gitu. Ya gitulah men. Oke, kita next lagi ke cerita selanjutnya. Jadi kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi kan aku anak pramuka, lagi ngadain camp di sekolah. Nah ini biasa terjadi sih kalau misalkan kita sering ngecamp gitu kan di sekolah gitu, atau juga di kayak di hutan gitu kan, pasti ada lah cerita-cerita horornya gitu. Nah jadi di sini subscriber gue cerita nih cuy. Sekalian sertija pelepas jabatan. Kebetulan aku waktu itu jadi seksi acara. Acaranya itu 2 hari 1 malam, dari pagi sampai sore aman-aman aja, nggak ada masalah. Pas mau maghrib, aku dikasih tahu sama pelatih pramuka, jangan datang ke jajaran kelas 7. Aku yain aja, lagian gak minat juga kan kesana. Oke. Tapi seudah selesai sholat isya, aku mau ke tempat PMR buat ngasih tahu acara selanjutnya. Nah terus aku kayak ngerasa tertarik tuh buat ke kelas 7. Berasa gak ada takutnya gitu. Oke, berani cuy berarti dia. Tapi waktu itu ditahan gitu sama senior pramuka, jadi gak jadi kesana. Oke, jadi masih kayak ya diselamatin lah istilahnya. Nah lancar lagi deh acaranya. Aku sama panitia yang lain kan tidur sekitar jam 12 malam gitu. Belum lama tidur kedengeran suara gamelan. Ini nih kenapa gitu kan, ada malam-malam musik-musik kayak gitu cuy. Itu kan serem gitu. Emang di kelas bawah tempat tidur panitia itu dulunya tempat gamelan, tapi gamelannya udah gak ada di sana. Udah disimpan di tempat yang agak jauh. Oke, kita panitia cuek aja, tidur lagi. Dan gak lama kedengeran suara Nyai Kun yang ketawa well. Gue di sini kayak merinding gitu kan. Kenapa? Karena gue pernah dengar suaranya gitu cuy. Kayak kita next lagi ceritanya. Nah sudah dengar suara Nyai Kun itu, kita semua agak gimana gitu, diam-diam gak ada yang ngomong. Takut cuy ya, emang jelas sih. Tapi ya kita harus tetap berani juga lah, istilahnya harus kita tetap melawan gitu. Nah sekitar jam 1 malam kita bangun buat acara selanjutnya. Mulai ngesengin anak-anak pramuka yang junior, dari mulai nyembunyiin kacu, sepatu, seragam. Oke, iseng juga gitu acaranya. Nah kita para panitia mencar tuh. Aku sama teman-temanku duduk di tempat biasa aku dan teman-teman kelas ngumpul, kayak di depan koperasi, deket toilet cewek, sampingnya ruang OSIS, dan di belakang taman yang udah nggak dipakai. Aku ditinggalin sama 2 temanku gara-gara aku mager buat berdiri. Akhirnya aku sendirian. Oke, kenapa ya mager buat berdiri aja sampai ditinggalin gitu? Gak masalah toh, aku gak terlalu takut juga. Gak lama aku ngeliat salah satu juniorku masuk toilet, terus nangis di dalam toilet. Nah itu kenapa gitu kan? Aduh, ini kenapa nih? Kalau misalnya kita jadi kayak penanggung jawab dari suatu acara, terus kita mengalami hal-hal seperti ini gitu kan, itu kan kayak panik gitu kan. Kenapa? Karena kan kita juga panitianya gitu, kita yang bertanggung jawab atas acara tersebut gitu men. Nah jadi di sini ya gue tahu sih paniknya gimana sama takutnya gimana. Pas aku samperin ke dalam toilet, ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Ya gua kira juniornya men, ternyata nggak ada siapa-siapa. Aku bengong melamun di depan toilet, shock bang. Sampai acara malam api unggun beres, aku nggak cerita ke siapa-siapa, masih takut. Sampai acara itu selesai, panitia belum pulang, soalnya masih harus beres-beres dulu. Pas sudah beres semua, kita disuruh ngumpul dulu. Terus pelatihku bilang gini, "Dek, kamu semalaman diganggu ya? Pulang dari sini mandi sana yang bersih, ngaji. Mereka sengaja ngincer kamu. Makanya AA nyuruh kamu jangan ke kelas 7 semalam. Dan yang di toilet itu jangan dipikirin, itu mah cuma iseng-iseng gitu kan." Sumpah di sini aku pengen nangis aja, takut banget ya Allah, pengalaman terhoror yang pernah dialamin gitu cuy. Kalau menurut gue ya ceritanya menarik gitu kan, karena ya lagi ngecamp gitu, terus juga ya jadi panitia itu kan tanggung jawabnya tinggi gitu kan. Dan ya gue lihat dari karakteristik si subscriber gue ini ya, berani juga dia orang gak cuy, berani kayak mencoba hal-hal yang seperti itu gitu kan ya, dia nggak takut gitu ya. Bagus sih, bagus. Tapi ya kalau misalkan kita udah dihimbau ya, kalau menurut gue ya kita dengerin aja gitu kan, biar nggak terjadi apa-apa sama diri kita sendiri gitu cuy. Dan kayak kita next lagi ke cerita yang ketiga. Jadi kan gue lagi nginep di rumah cewek abang gue, terus gue main Apex kan di PC. Nah itu kayak Apex tuh kayak game kalau nggak salah. Terus sekitaran jam 7 sampai jam 8 gue nonton film horor kan. Terus gue lanjut sampai jam 1 malam. Nah kan cewek kakak gue ke room buat bilangin sahur jam berapa. Abis itu dia balik lagi ke kamarnya. Terus pas sekitaran jam setengah ada yang jalan di tangga, padahal cewek kakak gue itu lagi tidur. Kenapa gue bisa tahu dia lagi tidur? Karena gue WA dia nggak langsung bales, biasanya langsung dibales. Oke. Terus gue positive thinking, kucing cewek kakak gue. Nah oke, jadi dia masih ada pikiran yang positif lah intinya gitu kan. Kayak kita lihat lagi. Tapi gue mikir, masa kucing suara injekan kakinya kayak manusia? Ya bener juga gitu kan. Terus kan gue lupain kan, gue lanjut main game lagi sama teman online gue.
Pas di pertengahan ada yang ngintip tuh di pintu abis. Anjir, kaget gua. Apa tuh? Terus kan gue lupain kan, gue lanjut main game lagi sama temen online gue. Pas di pertengahan ada yang ngintip tuh di pintu. Abis itu gue setel lagu sekeceng-kencengnya sampai cewek kakak gue bangun. Pas cewek kakak gue bangun, gue tanya di rumah ini ada siapa aja. Dia jawab ada cewek kakak gue sama editornya. Nah terus gue tanya lagi kan, ada anak kecil nggak yang tidur di sini? Nggak ada. Siangnya gue langsung balik. Kalau menurut gue ya, cerita kayak gitu ya udah sering banget terjadi gitu kan di rumah-rumah yang bertingkat gitu kan, ada tangganya ya. Itu ya iseng sih, setan-setan yang iseng sih kalau menurut gue. Nah jadi itulah cerita dari subscriber gue yang bisa gue ulas pada video kali ini dan gue review gitu kan. Gimana pendapat kalian ya, cerita mana yang horor dari 3 cerita ini? Please komen di bawah gitu cuy. Oke, jadi ya mungkin segitu aja video gue pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan so thanks for watching. Stay tune terus channel gue Alif Titip, sampai di depan kalian. Bye bye.